Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu, Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang kau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihan ya Petrus, yang bisa dimengerti ya, ketahuan bohongnya. Ingat ketika Yesus mengatakan, "Kamu sudah menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok." Wah, itu pasti rasanya menyesal dalam ya. Menyesal dalam. Ya, apakah Anda pernah juga seperti itu, merasa menyesal ya? Melakukan kesalahan. Sebetulnya kita tetap cinta kepada Yesus ya, tetapi yaitu kita takut. Dan ketika kita selesai melewati itu, kita menyesal. Untuk apa sekarang saya hidupnya? Saya sudah menyangkal, mengkhianati, meninggalkan orang yang saya sayangi. Itu sedihnya luar biasa itu. Itu luka batin. Gitu, itu Petrus mengalami luka batin juga itu. Ya, demikian juga Yudas itu ya, Yudas juga menyangkal Yesus, Petrus juga menyangkal Yesus. Cuman nanti ketahuan nanti di bab terakhir bahwa Yudas tidak mau bertobat ya, tapi Petrus mau bertobat. Nah, itu bedanya ya. Jadi saudara, kalau sudah menyangkal Yesus, jangan menghakimi diri sendiri, apalagi bunuh diri ya. Jangan sampai. Tapi bertobatlah, berubahlah, menyesallah dan berubah. Sebab masih ada pengampunan buatmu. Jadi jangan pernah menghakimi diri sendiri, apalagi memvonis dan akhirnya membunuh diri. Jangan sampai. Kalau sudah mati, Anda tidak bisa bertobat lagi. Masih hidup sebesar apapun seperti Petrus ini menyangkal Yesus yang adalah Tuhannya, menyesal dalam, tetapi Petrus bertobat, menanggung akibatnya, membayar kesalahannya. Jadi kita pun juga dituntut untuk bisa mau nanti seperti Petrus ya, kita menebus kesalahan kita. Jangan hanya cuma Yesus yang menebus ya. Sebab kita masih hidup, kita masih punya tenaga, kita juga punya andil, punya bagian untuk ikut membayar dosa-dosa kita, kesalahan kita. Jangan dibayari oleh Yesus semua. Yesus hanya membayari kekurangannya. Kekurangan dari penebusan kita, usaha kita. Karena usaha kita tidak cukup. Yesus melengkapinya ya. Kita tidak cukup membayar dosa-dosa kita. Tidak bisa itu ditimbang-timbang, nggak akan pernah cukup. Jadi tetap kurang. Perbuatan baik kita tidak cukup untuk membayar dosa asal, untuk membayar kesalahan kita. Itu tidak cukup. Jadi tetap butuh penebusan dari Tuhan yang membersihkan jiwa kita, roh kita dari dosa-dosa kita. Mari, jangan sampai kita seperti Yesus ya. Maksud saya, jangan sampai kita seperti Petrus yang meninggalkan Yesus.
Ya, kasihan Yesus. Jangan sampai. Tapi walaupun sudah meninggalkan, jangan terus dilakukan. Segera berbalik dan segera memperbaiki diri. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita semua, dapat menuliskannya di kolom komentar. Bagi Anda yang belum subscribe, mohon jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan jumpa di perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.